Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Rejo dengan NIM 11121000094. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi advokasi dan komunikasi kebijakan. Yang pertama, pendahuluan yang bermaksud advokasi kebijakan adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan dalam mempengaruhi kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Bertujuan menciptakan perubahan sosial melalui lobby, kampanye, atau aksi lain yang ditujukan kepada pembuat kebijakan. Kemudian ada juga komunikasi. Dalam advokasi kebijakan penting karena itu serta mempunyai isu. Komunikasi dalam advokasi kebijakan penting karena ikut serta menyampaikan isu, membangun dikarenakan berperan menyampaikan isu, membangun dukungan, mempengaruhi pembuat kebijakan, mengelola opini publik, dan menjaga kredibilitas. Tanpa komunikasi yang efektif, advokasi sulit mencapai tujuan. Kedua yaitu model dan teori. ACF adalah teori kebijakan publik yang menjelaskan perubahan kebijakan melalui persaingan antar advokasi dalam isu kebijakan tertentu. Koalisi advokasi terdiri dari aktor-aktor yang berbagai kepercayaan inti, bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan. Fokus ACF adalah pada subsidi kebijakan, isu spesifik seperti energi, lingkungan, dan lain-lain. Selain ACF, ada juga masalah jaringan. Masalah jaringan adalah jaringan terbuka dan fleksibel dari berbagai aktor yang terlibat dalam suatu isu kebijakan. Terdiri dari aktor seperti birokrat, politisi, akademisi, LSM, media, dan warga. Tidak memiliki struktur tetap. Keanggotaannya bisa berubah tergantung isu, terbentuk karena perhatian bersama pada suatu isu dan bekerja melalui pertukaran informasi dan negosiasi. Kemudian ada juga policy entrepreneur, yaitu individu atau kelompok yang secara aktif mendorong perubahan kebijakan dengan mengidentifikasi peluang, membangun dukungan dan manfaat momentum politik untuk mewujudkan agenda kebijakan tertentu. Ciri utamanya policy entrepreneur yaitu proaktif, inovatif. Mereka tidak hanya menunggu perubahan, tapi juga menciptakan peluang untuk perubahan kebijakan. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu aktor dan strategi advokasi. Salah satunya NGO adalah singkatan dari non-government organization atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai non-pemerintahan. NGO adalah organisasi yang berdiri secara independen dari pemerintah, biasanya bersifat nirlaba dan bergerak dalam berbagai bidang sosial, kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ada juga media. Dalam konteks aktor dan strategi advokasi, media adalah salah satu alat sekaligus mitra penting yang digunakan untuk menyalurkan isu, untuk mempengaruhi opini publik. Mereka mengambil kebijakan agar melakukan perubahan sosial atau kebijakan. Ada juga masyarakat. Dalam konteks aktor dan strategi advokasi, masyarakat merujuk pada kelompok warga sipil atau komunitas yang menjadi subjek objek sekaligus berlaku dalam perjuangan perubahan sosial atau kebijakan. Pemerintah dalam konteks aktor dan strategi advokasi, pemerintah adalah pihak yang menjadi target utama dari advokasi karena memiliki kewenangan untuk mengubah atau menerapkan kebijakan. Kemudian lobbying adalah teknik
dalam strategi advokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau mengambil keputusan agar mendukung suatu isu kebijakan atau kepentingan tertentu. Media campaign yaitu dalam konteks aktor dan strategi advokasi adalah penggunaan berbagai saluran media untuk mengkomunikasikan pesan advokasi dan mempengaruhi opini publik guna mendukung perubahan kebijakan atau sosial. Dalam strategi advokasi, media campaign melibatkan aktor-aktor penting seperti organisasi non-pemerintahan, kelompok masyarakat, pemerintah, dan media itu sendiri untuk menyuarakan isu-isu tertentu. Kemudian mobilisasi massa. Teknik mobilisasi massa adalah advokasi strategi untuk menggerakkan partisipasi langsung masyarakat secara kolektif dalam suatu aksi atau kegiatan guna menunjukkan kekuatan dukungan terhadap suatu isu dan memberi tekanan kepada pengambil kebijakan. Kemudian yang keempat, teknik komunikasi dalam advokasi. Media relation yaitu dalam konteks teknik komunikasi advokasi adalah strategi membangun dan menjaga hubungan baik dengan media atau jurnalis untuk memastikan bahwa pesan atau isu advokasi mendapatkan liputan yang luas, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik. Farming dalam konteks komunikasi dan advokasi adalah untuk teknik menyusun, mengemas, dan menyampaikan pesan dengan cara tertentu yang dapat mempengaruhi bagaimana publik atau audiens memahami atau menilai suatu isu, peristiwa, atau ide. Storytelling yaitu konsep dalam advokasi yang teknik komunikasi yang menggunakan narasi atau cerita untuk membangkitkan emosi, membangun hubungan, dan mengkomunikasi pesan dengan cara yang lebih profesional. Kemudian komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan yang bertujuan adalah memproses pertukaran informasi, ide, dan umpan balik yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling mendengarkan, berinteraksi, dan berkolaborasi. Dalam konteks advokasi, pemangku kepentingan dapat mencakup pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah. Dan yang kelima, evidence-based advokasi. Penggunaan data dan riset. Penggunaan data dan riset adalah dalam advokasi berarti berdasarkan argumen tertentu dan rekomendasi kebijakan pada informasi yang valid dan teratur. Data dan hasil riset digunakan untuk menunjukkan adanya masalah atau kebutuhan nyata, memberikan bukti atas dampak atau suatu kebijakan dalam program, membantu merancang solusi yang efektif dan efisien. Teknik pengumpulan data untuk advokasi. Untuk mendapatkan bukti yang kuat, advokasi memerlukan pengumpulan data melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, focus group decision (FGD), observasi lapangan, studi dokumentasi, dan statistik. Kemudian yang keenam, penutup. Terdiri dari refleksi pembelajaran, tujuan, relevansi. Kemudian yang keenam, penutup. Refleksi pembelajaran adalah proses meninjau kembali pengalaman selama melakukan advokasi untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, dan bagaimana proses dapat ditingkatkan. Tujuannya adalah menyadari pentingnya data dalam memperkuat argumen, belajar dari hambatan yang muncul, mengembangkan strategi yang lebih efektif di masa yang akan datang. Kemudian ada juga relevansi materi dengan isu kebijakan aktual. Advokasi berbasis bukti sangat relevan dalam
menangani berbagai isu kebijakan saat ini, seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan lingkungan. Materi ini membantu mendorong kebijakan publik yang lebih akurat, adil, dan tepat sasaran, karena disasarkan pada fakta dan kebutuhan nyata. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.